disaksikan melalui YouTube channel Bisnis Law Binus. Sebagai pembuka di webinar hari ini, saya ingin mempersilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Sofian, SHMH, selaku Ketua Jurusan Bisnis Law Binus University, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Sofian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mirella sebagai MC pada pagi hari ini. Suara saya cukup jelas ya, kalau misalnya ada gangguan mohon maaf karena lagi tidak stabil internet ya, mulai kemarin hingga tadi pagi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan tentu teman-teman dari narasumber yang sudah hadir di acara siang hingga sore hari ini. Yang pertama adalah Dr. Stijn Cornelis van Heus, MA PhD. Beliau adalah dosen tetap di Business Law University. Beliau khusus kami datangkan dari Belanda untuk memperkuat tim Business Law. Ya, beliau sudah bergabung di Business Law Binus sejak setahun yang lalu ya, dan beliau sekarang menjadi lecturer spesialis S3 di Business Law University. Kemudian yang saya hormati juga adalah Ibu Dr. Erna Ratna Ningsi, SHLM. Ini dokter baru kami, ya. Selamat siang Bu Erna, Bu Dokter. Bisa lagi Bu Erna ini, Bu Dokter. Selamat siang. Senang sekali Ibu bisa bergabung di acara ini, ya. Beliau adalah dosen di Business Law, juga mantan komisioner, ya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian juga yang saya hormati adalah Dr. Iron Tarira MH. Jadi beliau adalah pakar hukum ketenagakerjaan ya, dan juga hukum adat ya, karena menggabungkan antara hukum tenaga kerja dan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa tenaga kerja. Selamat siang Pak Iron. Selamat siang Pak Dr. Ahmad Sofian, terima kasih. Ya. Kemudian juga ada pembicara tamu dari yang kami undang di acara hari ini, yaitu ada Associate Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan juga pimpinan Yayasan Tarumanegara. Selamat siang Pak Associate Profesor Dr. Aryawan Gunadi. Selamat siang Profesor Dr. Ahmad Sofian. Salam kenal Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak undangannya. Senang sekali Bapak bisa join dengan acara kami Pak. Sama-sama Pak, senang sekali Pak. Terima kasih. Kemudian juga ada Vanessa Safira Kalie. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pronunciation ya. Vanessa Safira Kalie. Beliau adalah Sekjen Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Selamat siang, Vanessa. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya hari ini. Iya, senang sekali Pak bisa bergabung di acara kami. Kemudian juga dari pembicara eksternal adalah Rizky Pratama P. Karo SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang. Ya. Selalu kita semua. Terima kasih sudah berjoin. Kemudian nanti sekali lagi saya ingatkan, apabila teman-teman ada yang punya pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom chat. Berikutnya adalah Kak Vanessa Xavier Kalie. Kak Vanessa adalah Sekjen Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada siang hari ini, Kak Vanessa akan menyampaikan materi tentang kekosongan hukum, pengaturan social media influence yang mengancam perlindungan konsumen dalam era Society 5.0. Kak Vanessa, the time is yours. Ya, thank you Meral. Mungkin bisa di-show slideshow-nya ya. Ya. Oke, mungkin sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Xavier Kalie, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat sebuah topik yang mungkin
cukup familiar ya di masyarakat sekarang ya. Dan penelitian ini saya lakukan dengan rekan-rekan saya, Grisiana Jennifer dan juga Vanessa Chiadi Puang, dengan judul Kekosongan Hukum Pengaturan Sosial Media Influencer yang mengecam perlindungan konsumen dalam era Society 5.0. Oke, next-nya. Oke. Saudara sekalian, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang stagnan, melainkan kita terus bergerak, bersifat dinamis. Lihat bahwa, ini sebenarnya ada unsur sponsornya nggak sih? Ini benar nggak sih dia testimoninya seperti ini? Serta masyarakat juga harus meninjau dari kredibilitas influencer itu sendiri. Maka dari itu, demi mewujudkan keteraturan dalam masyarakat, baiknya kita tidak melihat perkembangan teknologi yang ada itu melalui dari kacamata kuda saja. Kita harus tetap mengkaji. Pembicara berikutnya adalah pembicara terakhir adalah seorang dosen dari Universitas Pelita Harapan. Beliau adalah Bapak Rizky Pratama Karo-Karo, SH.Fh. Beliau mengajar mata kuliah Kejahatan Dunia Maya, Hukum Pembuktian, dan Pengantar tentang manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM dan sektor ketenagakerjaan. Kepada Bapak Rizky Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Miral, suara saya kedengaran, Nak? Kedengaran, Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan kepada Binus ya, selamat atas prestasinya di QS. Semakin melejit gitu ya, dan masuk top 8 di Indonesia untuk peringkat QS-nya. Dan juga selamat hari ini launching proceeding dari seminar nasional yang telah dilakukan kemarin. Miral, masih kedengaran ya, Nak? Suara saya, Nak? Masih, Pak. Oke. Ya, baik. Saya terbantu dengan Bapak Dr. Iron yang telah menjelaskan dari klaster ketenagakerjaan di bagian kesimpulan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan dan memanusiakan manusia ya. Saya meminjam teori hukum dari Prof. Teguh Prasetyo bahwasannya apa yang adil dan baik itu adalah hukum ya, atau dalam bahasa Latin ex et bonum es lex legum. Demikian dari saya kembalikan ke Mira. Thank you. Ini pertanyaan terakhir juga untuk Bapak. Oh, sebentar. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak Rizky dan Kak Vanessa. Apa manfaat PT UMKM dari Dr. Ray SH? Dan kemudian untuk Kak Vanessa juga, apa tips bagi generasi milenial yang menjadi YouTuber? Bisa? Ya. Pertanyaannya juga dari Dr. Ray. Apa sih tips bagi generasi milenial yang menjadi YouTubers? Oke, thank you Dr. Ray atas pertanyaannya. Kalau dari saya, tips untuk milenial ya, yang menjadi YouTuber dan mungkin content creator lain-lainnya di Instagram atau di media manapun. Jadi sebagai suatu content creator, itu mereka harus mengingatkan diri sendiri bahwa itu mereka tuh harus berkualitas, bukan hanya dari segi visual aja kayak wah gimana, cuman mereka juga harus memerhatikan dari segi kontennya. Mereka harus melihat bahwa apakah konten ini tuh sesuai nggak sih sama nilai-nilai yang di masyarakat yang berlakunya seperti apa. Itu seperti apa. Dan juga kalau misalnya tips lain, mungkin satu hal yang saya belajar bahwa kita menciptakan konten itu mungkin kan bukan buat diri sendiri aja kan, itu buat di media luas loh.